Seorang wanita muda bernama Sari terpaksa menikah siri dengan majikannya yang kaya di Arab Saudi untuk menghindari dosa akibat perilaku tidak senonoh yang dilakukan oleh majikannya. Dalam pernikahan yang penuh tekanan dan manipulasi, Sari berjuang untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang mengancam harga diri dan keselamatannya. Di malam pertama pernikahan, saat Sari berharap untuk memulai hidup baru, majikannya tiba-tiba menagih hutang yang ia klaim sebagai biaya untuk pernikahan mereka. Ternyata, hutang tersebut adalah manipulasi untuk mengontrol Sari lebih lanjut. Namun, Sari yang telah berjuang keras untuk meraih kebebasan, menemukan keberanian untuk melawan dan mengungkapkan kebenaran kepada keluarga dan teman-temannya, yang kemudian bersatu untuk membantunya melawan majikannya dan mengakhiri siklus penindasan. Udara panas langsung menyambut wajah Sari begitu ia melangkah keluar dari bandara King Khalid di Riyadh. Jilbabnya menempel basah di leher, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ini pertama kalinya ia keluar negeri dan semuanya terasa asing. Bahasa, orang-orang, bahkan bau udaranya berbeda. Tapi di balik rasa asing itu, ada satu hal yang ia genggam erat. Harapan. Kerja 2 tahun aja, Sar. Kumpulin duit, buat ibu beli tanah, buat sekolahin Dinda, kata ayahnya beberapa. Minggu lalu, sambil menyodorkan secarik kertas dari agen tenaga kerja, dan kini, disinilah dia. Berada ribuan kilometer dari kampung halamannya di Majalengka, mencoba percaya bahwa hidup akan sedikit lebih baik. Ini rumahnya, kata supir agen yang menjemputnya. Rumah besar berpagar tinggi itu tampak mewah dari luar, dengan dinding berwarna, putih bersih dan halaman yang luas. Ada 2 mobil terparkir rapi di garasi, dan deretan pohon kurma berdiri di sepanjang pagar. Sari menelan ludah. Ia belum pernah melihat rumah sebesar ini. Pintu terbuka dan seorang pria berbadan tinggi, berjanggut rapi, mengenakan gamis putih bersih, menyambutnya. Matanya tajam dan tatapannya membuat Sari langsung menunduk. "Tuan Hamdan," kata supir, "itu. Ini pembantu barunya." Hamdan tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan dan melirik Sari dari atas sampai bawah. Rasanya seperti ditelanjangi hanya dengan pandangan mata. Sari menahan napas. "Bawa dia ke dapur. Ajarin kerjaannya," kata Hamdan pada seorang wanita setengah baya yang kemudian diketahui bernama Maryam, pembantu senior di rumah itu. Hari-hari pertama berjalan cepat. Pekerjaan rumah tangga memang berat. Tapi Sari sudah terbiasa sejak kecil membantu ibunya di kampung. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, mengepel lantai, mencuci pakaian, menyetrika, bersih-bersih, semua dilakukannya tanpa keluh. Namun, yang membuat Sari tidak tenang adalah kehadiran Tuan Hamdan. Setiap kali pria itu lewat, Sari merasa tegang. Bukan karena takut dimarahi, tapi lebih karena cara Hamdan memperhatikannya. Berlebihan dan aneh. Tatapan matanya terlalu lama, sering, disertai senyum tipis yang membuat bulu kuduk merinding. Suatu malam, saat Sari sedang menyapu ruang tamu, Hamdan tiba-tiba berdiri di belakangnya. Ia tak menyadari kehadirannya sampai Hamdan berbicara. "Kau sudah biasa bekerja begini di Indonesia?" tanyanya dengan suara datar. "Iya, Tuan," jawab Sari cepat, menunduk. "Ayah dan ibumu masih hidup?" "Masih, alhamdulillah." Hamdan mengangguk pelan, lalu mendekat. "Kau cantik, Sari. Terlalu cantik untuk jadi pembantu." Sari membeku. Jantungnya berdetak cepat. Ia tak tahu harus menjawab apa. Saya ke dapur dulu, Tuan." Ia melangkah. Cepat tanpa menunggu izin. Tangannya gemetar saat mencuci gelas di wastafel. Kata-kata Hamdan terus terngiang di kepalanya. Bukan karena pujiannya, tapi nada dan caranya mengatakan itu. Ada niat yang tersembunyi, sesuatu yang membuatnya merasa kotor, meskipun ia tak melakukan apa-apa. Hari-hari berikutnya, perlakuan Hamdan makin ganjil. Ia sering mencari-cari alasan agar Sari masuk ke ruang kerjanya. Kadang menyuruhnya membersihkan tempat yang sudah bersih. Kadang hanya duduk diam, menatapnya bekerja. Ia tak pernah menyentuh,
tapi jarak yang diciptakan sangat tipis. Cukup untuk membuat Sari gelisah setiap kali berada sendirian di rumah. Sari mencoba menghindar sebisa mungkin. Ia bekerja lebih cepat agar bisa keluar dari ruangan tempat Hamdan berada. Tapi rumah itu terlalu besar, dan Maryam sering pulang lebih awal karena alasan kesehatan. Suatu sore, Sari mencoba menelepon ibunya di kampung. Suaranya bergetar saat berkata, "Bu, kalau Sari pulang sekarang, ibu kecewa nggak?" Ibunya di seberang sana hanya tertawa kecil. "Baru juga seminggu, Sari. Sabar ya. Uang yang kamu kirim nanti bisa bantu adikmu masuk SMA. Ibu percaya kamu kuat." Sari tak sanggup menjawab. Ia mengangguk pelan, walau ibunya tak bisa melihat. Di Riyadh yang asing ini, tidak ada siapa-siapa selain dirinya sendiri. Malam itu, Sari terbangun karena mendengar langkah kaki di koridor. Ia melihat jam. Hampir pukul 2 dini hari. Ia menahan napas. Langkah itu berhenti di depan kamarnya. Diam. Lalu, pintu diketuk pelan. Tok, tok, tok. Sari membeku. Jantungnya berdebar kencang. Tak ada yang biasanya mengetuk pintu malam-malam. "Sari, kamu belum tidur?" Itu suara Hamdan. Pelan. Dingin. Sari tidak menjawab. Ia menarik selimut menutupi tubuhnya, berharap suara itu pergi. Tapi suara itu tidak pergi. "Sari, buka pintunya." Ia menggigit bibir. Air mata mulai menggenang. Ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Hari-hari setelah malam itu terasa panjang dan mencekam. Sari mulai kehilangan nafsu makan, tidurnya gelisah, dan tiap kali mendengar langkah kaki di lorong rumah, tubuhnya otomatis kaku. Ia tidak pernah menceritakan insiden malam itu pada siapa pun. Tapi bayangan suara Hamdan yang mengetuk pintu kamarnya terus membekas di kepalanya. Yang membuatnya makin takut, sejak malam itu, perlakuan Hamdan berubah. Bukan menjadi lebih baik, tapi semakin ambigu. Ia tidak lagi mengetuk pintu kamar Sari, tapi tatapannya semakin tajam dan kehadirannya makin sering mendadak. Pagi itu, saat Sari sedang mengepel lantai ruang tamu, Hamdan duduk di sofa sambil membaca koran. Ia berpura-pura sibuk, tapi Sari tahu betul, mata pria itu tak pernah lepas darinya. "Angkat sedikit jilbabmu, biar nggak basah kena air," kata Hamdan santai. Sari menghentikan pelnya. Jantungnya berdegup kencang. "Tidak apa-apa, Tuan. Saya bisa jaga." Hamdan tertawa pelan, kemudian berdiri dan mendekat. Ia menatapnya dari atas, dan Sari langsung menunduk. "Jangan terlalu kaku begitu, Sari. Kau itu wanita muda, cantik. Kenapa selalu tegang setiap kali saya bicara?" Sari menggenggam erat gagang pelnya. Ia ingin menjauh, tapi kakinya seolah tertancap di lantai. Yang bisa ia lakukan hanya membisu. Hamdan tak menyentuh, tapi jarak mereka terlalu dekat. Udara jadi berat. Lalu ia mundur selangkah, tersenyum kecil, dan pergi begitu saja ke ruang atas. Sari menunggu sampai suara langkahnya benar-benar hilang, lalu duduk lemas di lantai. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya rasa takut yang menumpuk dan menyesakkan. Saat sore tiba dan Maryam pulang, Sari merasa sedikit lebih tenang. Kehadiran wanita tua itu meski pendiam, tetap membuat rumah terasa lebih manusiawi. Sayangnya Maryam tidak tahu banyak soal apa yang terjadi. Ia hanya sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan pulang lebih awal karena alasan kesehatan. Namun, sore itu Sari memberanikan diri membuka percakapan. "Maryam," katanya pelan. "Tuan Hamdan, orangnya memang begitu dari dulu?" Wanita itu menghentikan langkah, menoleh, dan mengerutkan kening. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Tidak apa-apa," jawab Sari cepat. "Hanya bertanya saja." Maryam menghela napas, lalu duduk di kursi kayu di dekat dapur. Tuan Hamdan itu laki-laki baik, tapi keras. Dulu ada 2 pembantu sebelum kamu. Mereka tak betah, pulang lebih cepat dari seharusnya. Katanya alasan keluarga, tapi entahlah. Sari diam. Hatinya mencelos. Ternyata bukan dia saja yang merasa ada yang salah. "Kenapa kamu tanya begitu, Sari?" Sari tersenyum kecil, berusaha menutupi kekhawatiran. "Tidak apa-apa,
cuman ingin tahu. Beberapa hari kemudian, saat Hamdan pergi keluar kota untuk urusan bisnis, Sari merasa seperti bisa bernapas lebih lega. Ia bahkan bisa menyelesaikan pekerjaan lebih santai tanpa ketakutan disergap dari belakang. Saat mencuci di belakang rumah, seorang gadis sebayanya yang bekerja di rumah sebelah menyapa lewat pagar pembatas. "Hai, kamu pembantu baru ya?" Gadis itu tersenyum ramah. Ia mengenakan abaya hitam dan kerudung coklat muda. "Iya, saya Sari. Aku Lilis, dari Cirebon." Gadis itu tertawa kecil. "Wah, kita tetanggaan kampung dong." Sari tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Riyadh. Rasanya menyenangkan bisa bicara dengan seseorang yang senasib, sepenanggungan, dan tentu saja senegara. "Kerja di rumah Tuan Hamdan ya?" tanya Lilis. Nadanya berubah agak hati-hati. "Iya," jawab Sari pelan. "Kenapa?" Lilis menatap sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. Lalu ia mendekat sedikit ke arah pagar. "Hati-hati sama dia. Banyak cerita tentang dia yang nggak enak, tapi entah kenapa nggak pernah sampai ke polisi atau agen." Sari menelan ludah. "Kamu tahu cerita apa?" "Dulu ada TKW namanya Yanti. Dia kerja di situ cuma 3 bulan. Tiba-tiba dipulangkan. Katanya gara-gara sakit. Tapi aku pernah lihat dia keluar dari rumah itu, tengah malam, nangis. Mukanya biru. Tapi waktu kutanya, dia cuma bilang, nggak kuat kerja di situ." Sari merasa perutnya mual. Ia ingin menyangkal semua itu, tapi sebagian dari dirinya tahu, semuanya mungkin benar. Malam itu, saat Sari sedang membereskan dapur, suara pintu depan terbuka. Hamdan pulang. Sari buru-buru menunduk dan menyibukkan diri. Ia berharap bisa langsung masuk kamar tanpa bertatap muka. Tapi suaranya terdengar dari balik dapur. "Sari, kesini sebentar." Ia menarik napas panjang, lalu berjalan perlahan ke ruang tamu. Hamdan berdiri di sana, masih mengenakan gamis coklat dan syal putih melingkar di leher. "Aku bawa sesuatu untukmu," katanya sambil mengangkat sebuah kotak kecil berwarna merah muda. "Hadiah." Sari mengerutkan kening. "Untuk saya, Tuan?" "Ya, buka saja." Dengan ragu, Sari membuka kotak itu. Isinya, sebuah gelang emas tipis dengan liontin kecil berbentuk hati. "Kenapa Tuan memberikan ini?" Hamdan tersenyum. "Karena kamu spesial, dan aku ingin kamu tahu. Kamu berarti untukku." Sari membeku. Tangannya gemetar memegang kotak. Itu. Ia tahu, ini bukan sekadar hadiah. Ini perangkap. Malam itu, ia menatap gelang itu lama sekali. Ia ingin membuangnya, tapi takut. Ia ingin mengembalikannya, tapi tak berani. Yang bisa ia lakukan hanya menaruhnya di bawah bantal, sambil memohon dalam hati agar besok pagi matahari bisa membawa harapan baru, bukan ketakutan yang terus membayangi. Tapi di rumah itu, matahari pun terasa enggan bersinar. Matahari Riyadh pagi itu terasa lebih panas dari biasanya. Sari menatap kosong ke halaman rumah yang luas dan kering, sambil menyeka keringat dari pelipisnya. Tangan kirinya masih berdenyut sejak kemarin, mungkin karena terlalu banyak menyikat lantai kamar mandi. Tapi bukan sakit di tangan yang paling mengganggunya, melainkan rasa sesak di dadanya yang tak kunjung reda. Gelang emas pemberian Hamdan masih tersembunyi di bawah bantal. Sari belum menyentuhnya lagi, tapi hadiah itu sudah cukup membuatnya tak bisa tidur nyenyak 2 malam berturut-turut. Ia tahu betul, tak ada yang tulus dari seorang lelaki yang memaksa orang lain menerima hadiah, terutama dalam posisi seperti dirinya. Hari itu Hamdan bersikap berbeda, terlalu manis. Ia membiarkan Sari menyelesaikan pekerjaannya tanpa gangguan, bahkan sempat meninggalkan rumah untuk waktu cukup lama. Sari merasa lega dan memanfaatkan kesempatan untuk menelepon ibunya di kampung. "Ibu sehat? Dinda gimana sekolahnya?" "Alhamdulillah, Sari. Dinda seneng banget kamu kirim kabar. Dia pamer ke teman-temannya katanya kakaknya kerja di Arab." Suara ibu terdengar gembira, tapi Sari hanya bisa tersenyum pahit. "Bu, kenapa nak?" Sari terdiam. Ujung lidahnya berat untuk mengucap apapun. Ingin rasanya ia bilang, "Bu,
Sari mau pulang. Tapi kalimat itu tak pernah lolos dari tenggorokannya. Enggak apa-apa. Sari cuman kangen. Ibu tertawa kecil. Wajar. Baru 3 minggu kok. Tapi kamu hebat, Sar. Ibu bangga. Siangnya saat Sari sedang mencuci tirai di belakang rumah, Lilis kembali menyapa lewat pagar. Suaranya pelan, tapi tergesa. Sari, kamu hati-hati. Barusan sopir di rumahku bilang Tuan Hamdan punya istri siri, tapi udah 2 kali cerai. Sari menatap Lilis tajam. Serius? Iya. Tapi semua diam-diam. Gak pernah ada wanita yang tahan lama di rumah itu. Dan semuanya katanya bermasalah. Tapi aku curiga, mungkin semua dipaksa menikah. Sari merinding. Dipaksa? Lilis mengangguk. Kamu hati-hati ya. Kalau dia mulai aneh-aneh, jangan diam. Sari mengangguk pelan. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Sore hari, saat Sari sedang menggosok piring, suara langkah Hamdan terdengar di belakang. Ia menoleh perlahan dan menunduk. Aku ingin bicara denganmu, katanya singkat. Sari langsung tegang. Tentang apa, Tuan? Hamdan menatapnya lekat-lekat, lalu duduk di kursi makan dan menyilangkan kaki. Kamu tahu kan, aku laki-laki sendiri di rumah ini. Kesepian. Kamu juga sendiri. Kita bisa saling bantu. Sari menunduk. Saya tidak mengerti, Tuan. Kamu tahu maksudku. Daripada kita saling pura-pura tak saling lihat, kenapa tidak kita resmikan saja? Sari tertegun. Resmikan? Menikah. Siri. Hanya antara kita. Tak perlu ribet. Kamu tetap bekerja di sini, tapi dalam status yang lebih istimewa. Dunia Sari seperti runtuh. Ia ingin marah, tapi takut. Ia ingin berteriak, tapi suara seperti menghilang. Tuan, saya kesini untuk bekerja, bukan untuk menikah. Hamdan berdiri. Wajahnya berubah dingin. Kalau kamu menolak, aku bisa bilang ke agen bahwa kamu tidak sopan. Aku bisa kirim kamu pulang tanpa uang sepeser pun. Sari menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Perasaan marah, takut, dan hina bercampur menjadi satu. Berikan aku waktu untuk berpikir. Hamdan tersenyum. Bagus, tapi jangan lama-lama. Aku orang yang tidak suka menunggu. Malam itu Sari tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Maidari terjabeki, tak ada pilihan yang tak menyakitkan. Menolak berarti kehilangan semua, tapi menerima berarti menyerahkan harga dirinya. Ia mencoba mencari bantuan lewat HP-nya, tapi internet sangat terbatas. Dan ia tahu, jika Hamdan tahu ia menghubungi siapapun di luar, ia bisa kehilangan segalanya, atau lebih buruk. Tiba-tiba, HP-nya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Sari, ini aku Lilis. Kalau kamu butuh bantuan, aku punya kontak organisasi TKI di Riyadh. Tapi hati-hati pakainya, jangan sampai ketahuan. Sari terharu. Seketika, air matanya tumpah. Mungkin ia tidak benar-benar sendiri. Pagi berikutnya, Hamdan memberinya sebuah baju baru. Abaya hitam elegan dengan rendah di bagian lengan. Pakailah ini malam nanti. Kita akan bicara soal pernikahan kita. Sari menatap pakaian itu dengan tangan gemetar. Ini bukan sekadar ajakan menikah. Ini ultimatum. Ini jebakan yang mulai mengunci. Rapat, dan ia harus segera menentukan langkah sebelum semuanya terlambat. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Setidaknya itulah yang dirasakan Sari. Sejak pagi, jantungnya tak henti berdegup cepat. Abaya hitam yang diberikan Hamdan tergantung di pintu lemari, seolah mengejeknya. Baju itu terlalu cantik untuk dipakai dalam malam yang kelam. Sari menatap bayangannya di cermin. Mata sembab, wajah pucat, bibir gemetar. Tapi tubuhnya berdiri tegak, seolah menolak untuk roboh. Dalam hati, ia terus mengulang doa, berharap ada keajaiban datang sebelum malam benar-benar menelannya. Tapi tak ada keajaiban. Menjelang pukul 8 malam, Hamdan mengetuk pintu kamarnya. Lembut, tapi penuh tekanan. Sari, sudah siap? Iya. Menjawab pelan, iya Tuan. Ketika keluar,
Hamdan sudah berpakaian rapi dengan gamis putih dan syal hitam yang dililitkan ke leher. Di meja makan, sudah ada 2 cangkir kopi Arab dan selembar kertas kecil. "Duduklah," katanya datar. Sari duduk perlahan, berhadapan langsung dengan pria itu. Tangannya mengusap-usap lutut, mencoba meredakan gemetar yang tak kunjung reda. "Aku sudah bicara dengan seorang ustaz," kata Hamdan pelan. "Pernikahan kita bisa dilakukan malam ini. Sederhana, tanpa saksi yang ribet. Yang penting ijab kabul terlaksana. Aku yang akan membimbingmu." Sari ingin menolak. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. "Jika kamu setuju sekarang," lanjut Hamdan, "aku akan memperlakukanmu baik. Kamu tak perlu bekerja terlalu berat. Aku juga akan kirim uang lebih untuk keluargamu di kampung." Sari menunduk. Air mata menggenang di pelupuk matanya. "Dan kalau kamu menolak, kamu tahu risikonya. Aku bisa buat kamu dipulangkan. Atau lebih buruk, ditahan. Di sini, kata-kataku lebih dipercaya daripada perempuan Indonesia yang cuma jadi pembantu." Lidah Sari terasa kaku. Ia tak punya pelindung, tak punya jalan keluar. Lilis sudah memberinya kontak organisasi, tapi jika ketahuan malam ini, segalanya bisa jadi lebih buruk. "Apa aku boleh menelepon ibuku sebelum kita melangsungkan pernikahan?" Hamdan menatap tajam. "Untuk apa?" "Sekadar pamit, supaya hati saya tenang." Hamdan menghela napas. "Cepat, jangan bertele-tele." Sari mengambil ponselnya. Tapi bukan ibunya yang ia hubungi, melainkan nomor kontak yang Lilis berikan. Ia kirimkan pesan singkat. "Saya akan dinikahkan secara paksa malam ini. Tolong." Kemudian ia benar-benar menelepon ibunya. Suaranya lirih, tapi cukup untuk membuat perempuan di seberang sana menangis. "Bu," doakan Sari. "Mungkin malam ini, hidup Sari akan berubah." Ibunya bertanya panik, tapi Sari hanya menjawab, "Sari baik-baik saja, tapi tolong, jaga Dinda baik-baik." Panggilan diakhiri. Hamdan menatapnya tanpa ekspresi. "Siap?" Ijab kabul dilangsungkan hanya dengan suara lirih. Sari menjawab pelan, nyaris tak terdengar. Tapi Hamdan mengangguk puas. "Mulai malam ini kamu istriku. Jangan panggil aku tuan lagi. Cukup, suamimu." Sari menunduk, tapi hatinya memberontak. Ini bukan pernikahan. Ini penjajahan yang dibungkus dengan dalil agama. Setelah akad, Hamdan menyuruhnya masuk ke kamar utama. "Sudah malam pertama. Kita harus jalani semuanya." Sari menahan napas. Ini bagian yang paling ia takuti. Tapi saat ia membuka pintu kamar itu, yang ia lihat bukan ranjang atau hiasan indah, melainkan selembar kertas di atas meja kecil. Di kertas itu tertulis jumlah uang dalam rial yang fantastis, dan di bawahnya, biaya pernikahan, baju, mahar, makan malam, dan pengurusan ustaz. Kau harus mengganti semua ini kalau ingin pergi. Sari membeku. Matanya terpaku pada tulisan itu. Tangannya gemetar saat mengambil kertas itu. Kau bilang ini pernikahan. Tapi kenapa seperti utang piutang? Hamdan muncul di belakangnya. Karena hidup itu tidak gratis, Sari. Dan kamu harus belajar menghargai apa yang sudah aku keluarkan untukmu. Sari berbalik. Jadi semua ini hanya untuk mengikatku dengan cara yang lebih halus? Bukan halus, tapi legal. Kau istriku sekarang, dan kau tak bisa lari. Tubuh Sari melemas. Tapi di tengah kekalutan itu, satu suara kecil dalam hatinya berbisik. Ini belum akhir. Kamu masih bisa melawan. Malam itu, saat Hamdan tertidur di kursi karena lelah, Sari mengunci diri di kamar mandi. Ia mengeluarkan ponsel dan mendapati pesan masuk dari organisasi TKI. Lokasimu sudah kami lacak. Bertahan sampai kami hubungi kembali. Jangan lakukan tindakan yang mencurigakan. Sari menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin saja. Langit Riyadh yang kelabu bisa berubah sedikit lebih terang. Sudah 2 hari sejak pernikahan itu.
2 hari yang rasanya seperti 2 tahun dalam hidup Sari. Hamdan bersikap manis di luar, tapi di balik senyumnya tersimpan racun. Ia mulai memperlakukan Sari seperti istri dalam pengertian yang paling menyesakan. Bukan pasangan tapi milik. Setiap pagi Hamdan akan memeriksa kamar Sari. Siang hari ia mengawasi semua pergerakan. Dan malam ia mulai menyentuh tanpa izin. Sari mulai menghitung waktu dengan detak jantungnya yang kian tak beraturan. Tapi di balik tekanan yang makin menghimpit, ada api kecil yang mulai menyala di dalam dadanya. Rasa takut mulai berganti dengan amarah. Setiap hinaan, setiap sentuhan tanpa persetujuan, setiap kata manipulatif yang keluar dari mulut Hamdan semakin menguatkan tekadnya. Aku harus keluar dari neraka ini. Hari itu, Sari pura-pura lemas. Ia berjalan lambat, menahan tubuhnya agar terlihat sakit. Hamdan mengangkat alis saat melihatnya. "Kamu kenapa?" "Pusing, Tuan." Maaf." "Suamiku," jawab Sari dengan suara pelan. Hamdan mendekat. "Kau terlalu banyak berpikir. Santai. Saja. Kau istriku. Tak perlu takut apa-apa." Sari tersenyum kecil. Dalam hati ia ingin meludahi wajah itu. Tapi ia tahu, ketenangan adalah senjata utama sekarang. "Kalau kau butuh istirahat, silakan. Tapi malam ini, jangan bilang kau sakit lagi. Aku tak suka diabaikan." Sari mengangguk. "Iya." Di dalam kamar, Sari membuka pesan-pesan dari organisasi TKI. Salah satu dari mereka, seorang perempuan bernama Maya, mengabarkan bahwa mereka sedang mencari jalan hukum untuk membantu Sari keluar dari situasi ini. "Kami butuh bukti. Bisa berupa rekaman suara, pesan, atau pengakuan bahwa dia memaksa menikah dan menagih uang. Tapi hati-hati. Jangan sampai ketahuan." Sari membaca pesan itu berulang-ulang. Tangannya gemetar, tapi hatinya mulai yakin. Jika ia diam, selamanya ia akan terjebak. Malam itu, Sari menyembunyikan ponselnya di bawah bantal dan mengaktifkan perekam suara. Saat Hamdan masuk ke kamar, wajahnya seperti biasa. Manis di luar, tapi penuh kelicikan. "Sudah baik kan?" Sari mengangguk. "Kau masih ingat tagihan yang aku tunjukkan malam itu?" tanyanya tiba-tiba. Sari mencoba terlihat bingung. "Tagihan?" Hamdan tertawa pelan. "Ya, biaya yang aku keluarkan. Itu tanggung." "Jawabmu. Aku tidak meminta sekarang. Tapi ingat, aku catat semuanya. Kalau suatu hari kau ingin cerai atau pergi, kau harus bayar lunas." Sari menahan napas. Dalam hatinya, ia tahu, ini dia. Ini yang aku butuhkan. Hamdan semakin mendekat, duduk di sisi ranjang. "Dan kau tahu, Sari, aku bisa buatmu kehilangan segalanya. Kalau kau macam-macam aku tinggal, bilang pada polisi bahwa kau mencuri. Selesai. Di sini, tak ada yang akan percaya pembantu daripada majikannya." Sari menunduk, menahan air mata. Tapi ponsel di bawah bantalnya sudah bekerja. Keesokan harinya, Maya mengirim pesan lagi. "Rekamanmu sudah cukup kuat. Kami akan melapor ke KJRI. Tapi perlu waktu dan koordinasi. Bertahan beberapa hari lagi. Jangan sampai dia curiga." Sari membalas cepat. "Tolong jangan lama, aku sudah tidak tahan." Hidupnya berubah menjadi sebuah pertunjukan. Di depan Hamdan, ia harus tampak lembut dan patuh. Tapi di dalam hati, ia menyimpan luka dan bara. Namun, malam itu, semuanya hampir terbongkar. Saat Hamdan sedang memeriksa lemari, ia menemukan ponsel Sari yang lupa dikunci. Ia membacanya cepat, wajahnya mengeras. "Apa ini?" tanyanya dingin. Sari tersentak. Itu dari teman." Hamdan memicingkan mata. "Maya, kontak dari luar? Kau menghubungi orang asing di sini?" Sari mencoba merebut ponselnya, tapi Hamdan lebih cepat. "Berani sekali kau," desisnya. "Kau pikir kau bisa keluar dari sini dengan mudah?" Sari mundur. "Aku cuma ingin hidup tenang. Aku tidak pernah berniat menyakitimu." Hamdan membentak. "Tenang? Setelah kau rekam aku diam-diam?"
Sari terdiam, wajahnya pucat tapi tangannya mengepal. Aku istrimu, ya. Tapi aku bukan budakmu. Aku manusia. Dan aku berhak menentukan hidupku sendiri. Untuk pertama kalinya, Sari berteriak. Suaranya menggema. Di dalam rumah besar itu, Hamdan mendekat dengan mata membara. Tapi sebelum ia bisa melakukan apa-apa, bel rumah tiba-tiba berbunyi. Keras, cepat, bertubi-tubi. Hamdan dan Sari saling menatap. Ketegangan menggantung di udara. Ketukan itu bukan ketukan biasa. Dan dalam detik berikutnya, suara keras dari luar terdengar. Kami dari Konsulat Indonesia. Mohon buka pintu. Sari menatap pintu. Napasnya tercekat. Mungkin ini saatnya. Mungkin malam ini neraka akan terbuka jalan keluarnya. Pintu depan masih bergetar oleh ketukan keras. Suara dari luar makin mendesak. Kami dari Konsulat Indonesia. Buka pintu, sekarang. Sari hampir tak percaya apa yang ia dengar. Jantungnya berdetak cepat, seperti sedang berusaha melarikan diri dari tubuhnya sendiri. Harapan dan ketakutan berpacu tanpa henti. Di hadapannya, Hamdan berdiri membeku. Ponsel Sari masih di tangannya, wajahnya merah padam karena marah. Apa yang kamu lakukan? Suaranya pelan tapi penuh ancaman. Sari tak menjawab. Ia mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Matanya terus menatap pintu. Jalan keluar dari penderitaan. Sekaligus pintu yang bisa membawa bencana jika salah melangkah. Hamdan meraih lengan Sari dengan kasar. Kau pikir mereka bisa menyelamatkanmu? Kau pikir ini sinetron? Sari menahan perih di lengannya. Lepaskan. Aku bukan milikmu. Hamdan mendorongnya keras ke lantai. Tubuh Sari menghantam ubin dingin, sakit menjalar di punggungnya. Tapi ia tak menangis. Tidak kali ini. Brak pintu. Digedor lebih keras, Pak Hamdan. Kami tahu ada WNI di rumah ini yang meminta bantuan. Kami minta kerjasamanya. Hamdan panik. Ia berjalan cepat ke pintu, tapi sebelum ia sempat membukanya, suara dari arah dapur menyela. Sari, itu suara Lilis. Sari menoleh cepat. Lilis muncul. Dari pintu samping, wajahnya berkeringat, matanya cemas. Di belakangnya, 2 orang pria berpakaian resmi tampak masuk perlahan. Sari, ikut kami, teriak Maya dari luar. Hamdan sadar bahwa dirinya sudah terkepung. Ia buru-buru berteriak, dia, istriku. Ini urusan rumah tangga. Kalian tidak berhak ikut campur. Salah satu petugas dari konsulat mendekat. Kami punya bukti bahwa pernikahan ini dipaksakan. Dan dia bukan warga lokal. Anda tidak bisa menahan paspornya, apalagi menagih biaya nikah dengan dalih utang. Dia setuju, bentak Hamdan. Dia tanda tangan surat. Sari berdiri tertatih, lalu berteriak. Karena dia mengancam. Dia bilang aku akan dikirim ke penjara kalau tidak nurut. Dia buat aku menikah hanya untuk menutup-nutupi dosanya sendiri. Hamdan membelalak. Lilis berdiri di depan Sari, memeluk tubuh gemetar itu. Sudah, Sar. Sekarang kamu tidak sendirian lagi. Sari menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tubuhnya akhirnya bisa berhenti gemetar karena takut. Sari dibawa keluar dari rumah itu. Matahari Riyadh siang itu begitu menyengat, tapi untuk pertama kalinya, sinarnya terasa seperti harapan. Tapi perjalanan belum selesai. Di konsulat, Sari harus menghadapi banyak pertanyaan. Ia diminta menjelaskan semuanya, dari awal sampai akhir. Ia menunjukkan rekaman suara, foto-foto tagihan yang Hamdan tulis, serta pesan-pesan ancaman yang sempat ia simpan. Mereka percaya padanya, tapi proses hukum tidak bisa instan. Kamu punya 2 pilihan, kata Maya dengan tenang. Tetap di shelter kami untuk sementara waktu sambil menunggu proses hukum selesai, atau pulang ke Indonesia. Tapi kalau pulang sekarang, kemungkinan Hamdan bebas begitu saja. Sari terdiam. Kalau kamu bertahan di sini, kamu harus kuat. Bisa saja dia melawan balik. Tapi kami akan bantu kamu semampu kami. Keputusan tetap di tanganmu. Malam itu, Sari duduk di ranjang kecil dalam shelter KJRI. Kamar sederhana, berisi 3 ranjang dan beberapa tas milik TKW lainnya.
Lilis duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya. Kalau kamu pulang, aku ngerti. Tapi kalau kamu bertahan, aku akan di sini juga. Kita lawan ini sama-sama. Sari menatap sahabatnya itu. Air matanya kembali menetes. Aku ingin pulang. Tuhan tahu betapa rindunya aku dengan ibuku, dengan Dinda, tapi kalau aku pulang sekarang, aku sama saja membiarkan dia menyakiti perempuan lain seperti aku. Lilis mengangguk pelan. Aku mau bertahan, lanjut Sari. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku nggak mau jadi korban yang diam saja. Aku sudah terlalu lama takut. Di luar jendela, angin riat bertiup pelan. Langit malam tampak lebih jernih. Tak ada lagi jeruji tak terlihat yang mengurung tubuh Sari. Untuk pertama kalinya ia memejamkan mata dan tidur tanpa rasa takut. Besok, ia akan bangun sebagai perempuan yang baru, masih luka, tapi mulai kuat. Sudah 2 minggu Sari tinggal di shelter KJRI. Waktu seolah berjalan lambat, tapi setiap detiknya penuh makna. Di balik tembok sederhana tempat tinggal sementaranya itu, Sari perlahan mulai menyusun ulang kepingan dirinya yang sempat hancur. Setiap pagi, ia membantu petugas membersihkan ruangan, memasak, atau sekadar menemani sesama korban yang juga sedang menunggu keadilan. Banyak cerita serupa yang ia dengar, banyak air mata yang jatuh dalam diam. Tapi di sana, Sari juga menemukan kekuatan yang selama ini ia kira sudah mati. Lilis tetap menjadi teman terdekatnya. Mereka selalu duduk berdua setiap malam, membicarakan masa depan yang tak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Namun, perjuangan Sari belum selesai. Suatu pagi, Maya datang dengan wajah serius. Di tangannya ada map coklat berisi dokumen. Hamdan melawan balik, ucapnya pelan. Sari menegang. Apa maksudnya? Dia mengajukan laporan balik ke otoritas lokal. Tuduhannya, kamu mencemarkan nama baik dan melakukan perekaman ilegal di rumahnya. Sari merasa seperti ditarik ke jurang lagi. Jadi, dia bisa menang? Maya menggeleng pelan. Kemungkinannya kecil, tapi ini akan memperlambat proses. Kami tetap punya bukti kuat soal paksaan dan penyalahgunaan wewenang. Tapi kamu harus kuat, Sari. Ini belum selesai. Hari-hari berikutnya, Sari harus menghadiri beberapa pertemuan dengan pengacara dan petugas perlindungan warga. Ia diminta menjelaskan ulang kronologi pernikahan, tekanan psikologis, dan bukti yang ia punya. Rasanya melelahkan. Kadang Sari menangis dalam diam di malam hari. Luka di hatinya belum sembuh, dan kini ia harus terus membuka kembali luka itu di hadapan orang lain. Tapi ada satu hal yang membuatnya terus bertahan. Keinginan untuk menghentikan siklus ini. Kalau aku diam, mungkin Hamdan bakal kawin lagi sama perempuan lain dan ulangin semuanya, ucap Sari suatu malam. Aku nggak mau jadi saksi yang membisu. Aku mau suaraku jadi tamparan buat dia. Lilis mengangguk. Kamu nggak sendiri, Sar. Kita semua di sini, di belakangmu. Satu hari, KJRI mengatur pertemuan Sari dengan perwakilan pengacara dari LSM Internasional. Perempuan muda itu bernama Sarah, keturunan Arab Inggris yang fasih berbahasa Indonesia. Aku dengar ceritamu, Sari, kata Sarah. Dan aku kagum kamu bisa bertahan. Banyak perempuan di posisi kamu nggak punya keberanian bicara. Tapi kamu beda. Sari menunduk pipinya, memanas. Aku juga takut, Mbak. Tapi kalau aku diam, luka ini cuma akan membusuk. Aku pengen sembuh. Dan itu cuma bisa kalau aku lawan semua ini. Sarah tersenyum. Bagus. Karena kita akan bawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Hamdan bukan hanya melanggar hukum keluarga, tapi juga hukum ketenaga kerjaan dan hak asasi manusia. Hari demi hari berlalu. Nama Sari mulai disebut dalam beberapa forum kecil di komunitas pekerja migran. Kisahnya disebarkan oleh para relawan dengan seizin Sari, tentu tanpa menyebut nama lengkap. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memberi kekuatan bagi yang lain. Suatu malam, ada seorang perempuan baru datang ke shelter. Tubuhnya kurus, wajahnya kusut, dan matanya penuh luka yang tak terlihat. Ia duduk di sebelah Sari, lalu berbisik lirih.
aku baca kisah kamu. Aku cuma mau bilang, kamu penyelamat buat aku. Karena kamu, aku berani kabur juga. Sari terdiam, dadanya sesak. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang dalam. Air mata mengalir di pipinya. Malam itu Sari sadar, perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia telah menjadi suara bagi yang dibungkam, dan cahaya bagi yang tersesat. Di balik semua itu, kabar dari kampung halaman datang lewat surat. Dinda, adik kesayangannya, menulis dengan tinta biru yang bergetar. Kak, ibu nangis terus waktu tahu semua yang kakak alami. Tapi sekarang ibu bangga. Kami semua bangga. Kakak bukan cuma kerja cari uang. Kakak berjuang buat jadi manusia yang utuh. Pulanglah nanti, Kak. Kami tunggu. Sari memeluk surat itu. Langit riat malam itu gelap, tapi di hati Sari bintang mulai bermunculan. Dan ia tahu meski jalannya panjang dan berduri, ia tidak akan mundur lagi. 3 bulan telah berlalu sejak Sari keluar dari rumah Hamdan. 3 bulan penuh perjuangan, air mata, dan kekuatan yang ia temukan dari dasar jurang luka. Kini, ia duduk di ruang sidang, mengenakan gamis sederhana dan kerudung putih bersih. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan badai yang telah reda. Di sampingnya, Sarah duduk dengan penuh keyakinan. Di seberang ruangan, Hamdan hadir dengan wajah berbeda. Tidak lagi pongah, tidak lagi meremehkan. Ia didampingi pengacara mahal, tapi sorot matanya kosong, seperti seseorang yang perlahan kehilangan kendali atas dunia yang ia bangun dari ketamakan dan kebohongan. Hakim memeriksa dokumen demi dokumen, mendengar saksi demi saksi, memutar rekaman, suara ancaman Hamdan, serta bukti bahwa pernikahan siri itu penuh paksaan dan manipulasi. Termasuk bukti utang fiktif yang ditagih dengan dalih pengganti mahar. Dan akhirnya, kalimat itu keluar dari mulut hakim, dalam bahasa Arab yang diterjemahkan pelan-pelan ke telinga Sari. Pernikahan ini dinyatakan tidak sah secara hukum negara. Semua tuntutan majikan ditolak. Majikan terbukti melanggar hak pekerja migran dan akan dikenai sanksi hukum. Sari menunduk. Tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kelegaan yang tak bisa dibendung. Lilis menggenggam tangannya dari bangku penonton. Air mata mengalir di pipi mereka, ia menang. Bukan hanya di pengadilan, tapi di dalam jiwanya sendiri. Beberapa hari setelah putusan, Sari duduk di taman kecil di dekat KJRI. Angin sore Riyadh menyapu wajahnya pelan. Burung-burung kecil beterbangan di langit jingga, mengantar matahari kembali ke peraduan. Sarah duduk di sampingnya. Jadi, apa rencanamu sekarang? Tanyanya pelan. Sari tersenyum. Aku pulang. Yakin? Sari mengangguk. Aku sudah capek dikejar bayang-bayang. Aku rindu hidup yang tenang. Lagi pula, ada ibu dan Dinda yang menungguku. Sarah menatapnya penuh hormat. Kalau suatu hari kamu ingin kembali, bukan sebagai pembantu, tapi mungkin sebagai pejuang hak perempuan, kami siap bantu. Sari tertawa kecil. Nggak tahu, Mbak. Tapi sekarang aku cuma pengen jadi anak dan kakak yang utuh dulu. Hari kepulangan itu pun tiba. Bandara King Khalid ramai. Tapi di tengah keramaian itu, Sari merasa seperti sedang menapaki dunia yang baru. Ia menggenggam boarding pass-nya erat-erat. Seolah itu adalah tiket menuju hidup yang selama ini hanya bisa ia mimpikan. Lilis ikut mengantar sampai pintu keberangkatan. Kamu yakin nggak mau lanjut kerja di sini? Tanya Lilis. Sari menggeleng sambil tersenyum. Kalau aku terus tinggal di sini, aku takut aku nggak bisa sembuh. Luka ini harus aku obati di rumah. Lilis menunduk. Aku bakal kangen. Aku juga. Balas Sari sambil memeluk sahabatnya itu erat-erat. Tapi kita nggak pernah benar-benar berpisah, kan? Kita sudah jadi keluarga. Saat pesawat mengudara, Sari menatap keluar jendela. Langit Riyadh mengecil di bawah sana. Tempat yang pernah menjadi neraka, tapi juga tempat ia menemukan keberanian. Dan suara, ia memejamkan mata dan berbisik dalam hati.
Terima kasih Riyad, untuk luka, untuk pelajaran. Tapi kini aku pulang membawa harga diriku kembali. Di kampung halaman, ibu menyambutnya di depan rumah sederhana. Dinda berlari memeluknya lebih dulu, dan tangis pecah di pelukan itu. Tangis kelegaan, tangis kerinduan, dan tangis kebebasan. Ibu menggenggam wajahnya dengan tangan keriput penuh cinta. Anakku, kamu sudah pulang. Sari hanya mengangguk, terlalu terharu untuk bicara, tapi senyumnya menjawab semua tanya. Beberapa bulan kemudian, Sari mulai aktif di komunitas buruh migran di kampungnya. Ia mengisi seminar kecil, berbagi kisahnya, dengan gadis-gadis yang ingin ke luar negeri. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan mereka. Memberi mereka kekuatan dan pengetahuan agar tidak jadi korban, seperti dirinya dulu. Ia bukan lagi hanya mantan TKW. Ia kini suara bagi yang tak mampu bersuara. Dan langit yang dulu abu-abu di matanya, kini mulai cerah. Tak selalu biru, tapi ia tahu, langit yang tulus adalah langit yang jujur dengan segala warnanya. Karena hidup pun begitu. Dan Sari telah belajar bahwa keberanian tidak datang saat semuanya mudah, tapi saat kamu berdiri, meski seluruh dunia ingin membuatmu jatuh. Selesai.